Udah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat datang di pangkalan depan Gugus Depan Al Fikri. Salam Pramuka. Oke adik-adik, hari ini kita akan latihan pramuka bersama narasumber yang sangat spesial. Yuk kita kenalan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat datang di pangkalan depan Gugus Depan Al Fikri. Salam Pramuka. Oke adik-adik, hari ini Oke teman-teman, Oke adik-adik, kita kenalan lagi yuk dengan narasumber kita bersama. Saya perkenalkan, nama saya Yuwandi. Ya. Oke, Kak Silvi hari ini juga ditemani oleh Kak Hamid. Hai teman-teman, adik-adik. Dan Kak Sulfa. Hai adik-adik. Oke, adik-adik di rumah, hari ini sebelum kita mulai materi pramuka, kita tonton dulu yuk video yang sudah disiapkan. Yuk, check it out. Adik-adik, tadi video-video tentang foto-foto kegiatan selama kita latihan di pangkalan Gugus Depan Al Fikri. Untuk selanjutnya, Baik adik-adik, selanjutnya kita akan berlatih bersama Kak Iwandi. Iya. silakan Kak Iwandi. Terima kasih adik-adik. Baik ya adik-adik. Kakak mau kasih materi untuk pada kesempatan pertemuan hari ini, yaitu tentang bagaimana kita mendapat tanda kecakapan khusus.
apa itu tanda kecakapan khusus? Ayo, ada adik-adik di rumah tahu nggak tanda kecakapan khusus itu apa? Pastinya sudah tahu ya. Tapi sebelum itu kakak menerangkan tentang SKU. Mungkin adik-adik pernah melihat buku SKU atau memang sudah menjalani ya. Nah, sebagai anggota pramuka, kalau kita sebagai anggota pramuka, aku adalah pramuka, pasti harus ada syarat-syarat yang harus ditempuh. Nah, salah satunya adalah kalau pramuka usia 7 sampai 10 tahun. Nah, ini siaga disebutnya. Ini buku SKU-nya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya. Buku SKU ini harus diisi kepada pembina adik-adik. Setiap adik-adik berlatih atau pelatihan di Pangkalan di bus depan. Dan ini SKU yang khusus untuk penggalang ya. Nah, ini usia penggalang ini harus diisi adik-adik ya. Nah, adik-adik harus tempuh, ada poin-poinnya di sini. Ya, ada bidang spiritual, ya, emosional, ada sosialnya, intelektualnya adik-adik diuji di sini termasuk fisik. Nah, baik itu tentang SKU yang harus adik-adik tempuh. Nah, berikutnya tentang TKK. Apa itu TKK? Tanda kecakapan khusus. Nah, Kak Yuandi, sebelum kita ke tanda kecakapan khusus, ya. nah apakah sebelum dapat untuk melakukan tanda kecakapan khusus ini harus penuh atau enggak sih gitu? Ini kan lumayan banyak ya untuk adik-adik yang harus diisi ya. Anak-anak Al-Fikri, adik-adik Al-Fikri ini juga sudah mengisi. Apakah harus penuh dulu baru bisa dapat tanda TKK? Ya, memang prosesnya bisa berbarengan gitu kan. Jadi sambil mengisi SKU, sambil juga mengisi atau mengambil tanda kecakapan khusus TKK. Nah, kalau di TKK nanti itu tandanya adik-adik. Tapi untuk mendapatkan tanda tersebut, adik-adik harus mengikuti syaratnya, syarat kecakapan khusus. Nah, mungkin kakak akan menampilkan slide ya. Ada bidang-bidangnya. TKK itu ada bidang-bidangnya. Ada 5 bidang yang harus adik-adik ketahui. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya. Ya, ada bidang agama, mental, spiritual. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan kepribadian dan watak. Itu berwarna merah dasar ya, berwarna dasar merah. Nah, ya, kakak ulang lagi. TKK terbagi menjadi 5 golongan ya, dengan 5 warna dasar. Pertama warna kuning, itu bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan kepribadian dan watak. Ya, itu nanti ada gambar TKK-nya. Misalkan adik-adik sudah dapat melaksanakan sholat, ada nanti TKK gambar sholat. Adik-adik bisa hafal Al-Quran, nah, dapat tanda-tandanya. Terus ada lagi yang berikutnya warna merah, dasar warna merah, yaitu bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, nanti ada bidang-bidangnya, ada TKK-nya, simbol-simbol, nanti bisa adik-adik lihat di tampilannya, contohnya. Terus yang ketiga warna dasar putih, itu bidang kesehatan dan ketangkasan. Terus berikutnya yang keempat bidang keterampilan, teknik pembangunan. Dan yang kelima ini warnanya biru ya adik-adik, bidang sosial, perkemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Seperti itu adik-adik. Dan mungkin kakak akan juga tampilkan contoh-contoh atau gambar TKK, tanda kecakapan khusus. Ya, nah ini yang segitiga itu ya, mungkin ya segitiga terbalik itu seperti itu. Persegi itu untuk golongan siaga, bentuknya seperti itu. Gitu. Yang di list merah itu golongan penggalang. Ini kakak kasih contoh warna dasarnya hijau. Itu ada tingkat purwa yang yang bentuknya lingkaran, itu disebutnya purwa. Gitu. Terus madya. Jadi kalau
menanam. Contohnya di sini kan ada gambar menanam ya, itu berkebun gitu maksud kata. Berkebun tingkat purwa. Terus kalau sudah berkebunnya lebih meningkat lagi hasilnya, itu akan mendapatkan madya. Dan juga yang paling tinggi itu utama, TKK ya utama. Ini contoh warna dasar hijau. Begitu adik-adik. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau komen, silakan. Nah, ini juga contoh ya adik-adik. Ya, warna dasar putih. Kalau yang listnya warna kuning itu untuk golongan penegak. Nah, itu yang ada gambar warna dasar putih, gambar mata itu tingkat purwa, bidang kesehatan ya. Terus ada madya, utama berenang, utama berjalan kaki ada. Banyak lagi adik-adik. Jadi contoh-contoh ini, contoh-contoh TKK itu ada banyak. Jadi adik-adik, apa yang adik-adik bisa, atau adik-adik yang mempunyai keterampilan, adik-adik yang mempunyai dan mampu mempunyai keterampilan, itu akan mendapatkan tanda kecakapan khusus. Contoh lagi misalkan nih ya, adik-adik bisa bersepeda. Kak, saya bisa bersepeda kak. Boleh. Nanti diuji atau di tes gitu ya sama kakak pembinanya. Oh, coba dilihat bisa nggak bersepeda. Oh, ternyata bisa, berarti tingkat purwa. Wah, tantangan berikutnya mau dapat madya, berarti selain bisa bersepeda, adik-adik bisa mengayuh sepeda dengan tangan satu, yang satunya membawa barang gitu ya, tentengan gitu, tangan satu, itu bisa madya. Kalau utama gimana kak? Kalau utama adik-adik bisa nambel ban sendiri, ada kerusakan sepedanya bisa benerin sendiri. Nah, itu dapat tanda utama itu bersepeda gitu adik-adik. Demikian begitu juga dengan misalnya berenang, adik-adik bisa berenang gitu kan, bisa beberapa gaya, itu bisa purwa. Bisa menguasai semua gaya renang, madya. Kalau yang utama bagaimana kak? Salah satunya bisa tahu atau cara teknik menyelamatkan orang gitu ya, yang berenang seperti itu. Banyak hal adik-adik. Dan itu TKK itu adalah merupakan juga kebanggaan adik-adik atau rapot ya, bisa dibilang ya. Di seragam pramuka adik-adik semakin banyak TKK-nya, itu semakin nilainya semakin baik adik-adik, semakin bagus dilihatnya dari situ. Jadi tidak boleh pakai tanda kecakapan khusus tanpa diuji, apalagi adik-adik tidak bisa, wah itu nggak boleh. Jadi harus bisa, baru boleh dan itu harus disematkan juga oleh pembina. Ini contoh lagi kakak tampilkan. Nah, ini ada golongan penggalang ya yang kakak tampilkan ini. Nah, itu juga ada siaga. Oh, keren kan adik-adik? Oh, kalau sudah banyak tanda kecakapan khususnya, wah berarti ini nilainya nih tinggi gitu. Adik-adik punya keterampilan tersendiri. Jangan malu-malu ya. Disinilah membuktikan bahwa saya adalah pramuka. Dilihat dari seragamnya. Kalau masuk pramuka, misalnya adik-adik lama ikut pramuka di Pangkalan berapa lama? Sudah 3 tahun kak. Ada yang bilang 4 tahun kak. Atau wah kak saya ikut pramuka dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kakak lihat bajunya, seragamnya kok masih polos ya gitu. Nah itu berarti gimana tuh kak? Berarti ada yang belum tersampaikan. Kakak yakin deh adik-adik pasti punya bakat, punya keterampilan yang adik-adik miliki, yakin. Dari contoh yang TKK untuk warna dasar kuning, bidang spiritual, kakak yakin adik-adik bisa azan, yang putranya ya terutama bisa azan, itu ada TKK-nya. Bisa ngaji, ada TKK ngaji gitu, hafalan. Bisa mimbar, jadi khotib. Wah, itu keren banget deh. Apalagi kakak yakin pasti di antara adik-adik, apalagi sudah ada yang khatam Quran mungkin ya, atau hafal juz Al-Quran, itu insya Allah udah langsung dapatnya utama itu gitu. Nah, mungkin nanti TKK-nya banyak, SKU-nya juga terpenuhi ya, ini terpenuhi, bisa menjadi pramuka tertinggi di golongannya, menjadi pramuka
Garuda. Nah, seperti digambar di atas itu, pakai tanda atau simbol Pramuka Garuda. Jadi adik-adik ikut Pramuka ada tujuannya, ada goal pencapaiannya gitu, bukan cuman dateng panas-panasan, aduh udah panas-panasan nggak dapet apa-apa gitu adik-adik. Mungkin itu ya adik-adik ya. Ada pertanyaan untuk tanda kecakapan khusus? Wah, nah gimana adik-adik, seru kan materi kita hari ini? Bagi adik-adik yang mau bertanya, adik-adik boleh menuliskan komentar. Oke, iya betul Kak Sufa. Jadi adik-adik nanti kita baca nih komentarnya apa, pertanyaannya apa. Nanti kita jawab ya, walaupun tidak langsung dijawab, nanti kita sampaikan. Oh iya Kak, tadi kan lihat dari fotonya itu selendang nih. Kebetulan nih Kak Silvi hari ini bawa contoh selendangnya. Nah, ini salah satu selendang yang digunakan ya Kak untuk menyematkan tanda TKK-nya adik-adik. Nah Kak, ini gimana makinnya? Apakah makinnya begini? Atau makinnya begini gitu kan? Coba kita pura-pura nih. Di contoh gambar sudah ada ya Kak. Di contoh gambar bisa nanti. Jadi di selendangnya seperti ini ya, dimasukkan. Tidak menutupi nama. Kalau bisa tidak menutupi nama. Jadi ke kiri gitu ya. Masukin. Nah, yang seperti ini, seulis ini warna merah ini itu khusus untuk golongan penggalang. Kalau siaga, listnya warnanya hijau gitu. Mana tadi gambar? Nah, ini yang list ini ya adik-adik ya, biku ya, kalau dalam tukang jahit bilang ini biku-bikunya. Biku-bikunya itu warnanya merah, itu berarti untuk golongan penggalang. Kalau biku-bikunya ini hijau, itu untuk siaga. Kalau ininya warna kuning, itu untuk penegak. Ada lagi coklat untuk pandega. Jadi jangan salah pakai juga. Takut tertukar nanti. Nah, ini kan ya, mau tanya bisa untuk mendapatkan tanda kecakapan pada saat pandemi seperti ini gimana ya Kak ya caranya ya? Iya, benar nih. Dalam situasi keadaan sekarang, adik-adik bisa ketemu. Melalui apa ketemunya? Tentunya melalui media sosial. Bisa hubungin kakak pembina adik-adik, yang putra ke putra, yang putri ke putri. Jangan terbalik ya. Nanti yang putri ke putra gitu, jangan. Jadi hubungi kakak, kalau kakak adik-adik sebagai pramuka putra, telepon lewat WhatsApp ya, atau lewat apapun itu ya, media sosial. Kak, saya mau mengambil TKK atau diujikan TKK memasak Kak. Nah, adik-adik boleh peragakan nanti syarat-syaratnya, nanti dikasih tahu sama kakak-kakaknya. Memasak, wah kalau untuk Purwa silakan deh masak sendiri. Menunya apa? Misalnya kan gitu yang mau ditampilkan menu masakannya. Adik-adik videoin, ya videoin, kirim ke kakaknya melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Itu tingkat Purwa. Nah, nanti ada tantangan berikutnya. Purwa misalnya mudah nih, saya udah bisa, tingkatin lagi ya gitu. Apa Madya berarti masak untuk 8 orang untuk satu regu ya, satu baru. Itu keren banget adik-adik. Kalau adik-adik bisa memperagakannya sekarang nih dalam kondisi seperti ini, pasti adik-adik melakukan serba sendiri ya kan, di rumah. Isi dengan kegiatan pramuka, memperbanyak tanda kecakapan khususnya, keterampilan. Kakak yakin pasti adik-adik bisa ya kan, terutama misalkan baca Quran ya kan, setelah baca Quran khotib ya kan, latihan terus azan jadi muazin gitu ya, penceramah, menjahit ada juga pasti ya. Terus apalagi yang kira-kira dalam rumah adik-adik bisa lakukan, pasti banyak tentunya adik-adik bisa lakukan selain memasak gitu Jadi kan. nggak ada batasan ya Kak ya? Iya. Tidak ada batasan. Ya. Termasuk bela diri. Adik-adik peragakan bela diri, misalnya ikut bela diri wushu atau merpati putih, karate. Silakan adik-adik peragakan, nanti kakaknya melihat ada video-video. Nah itu adik-adik jadi nanti pada saat insya Allah kondisi normal, adik-adik tinggal disematkan tanda-tandanya. Oh itu keren. Jangan sampai ya pangkalan dari gugus depan Al-Fikri itu pramukanya berapa lama? 4 tahun, 5 tahun misalnya. Tapi
polos gitu, bajunya masih itu aja. Nah, itu aku pramukanya gimana itu? Seperti itu ya adik-adik ya, semangat. Semangat. Wah, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak di sini menunggu ya untuk video untuk TKK-nya. Iya. Dan insya Allah jika kita bertemu nanti kita tinggal menempelkan ya Kak di Iya, selendang. menyematkan. Oh ya, menyematkan. Nah, Kak Hamid, selanjutnya Teman Kita ngapain? adik-adik, dulu waktu kita latihan di Pangkalan Fikri, dulu kita pernah berlatih sandi kotak. Nah, untuk hari ini kita akan berlatih sandi yang lain. Nah, hari ini kita akan berlatih sandi Jepang yang akan dipimpin oleh Kak Iwandi. Iya. Wah. Tapi Tapi sebelumnya kita nambah semangat dulu nih. Setuju. Yuk, kita mau bernyanyi-nyanyi dulu. Ya. Ada satu lagu kita akan nyanyi bersama. Adik-adik di rumah boleh ikut bernyanyi ya. Oke, yuk. Semangat nyanyinya. Kakak-kakak semangat? Pasti bisa. Oke. Udah bisa, lagu ini udah familiar. Wah. Ya. Dengan tepuk tangan ya Kak. Boleh. Oh. Satu. Inilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey. Oke, adik-adik di rumah, setelah kita menambah semangat, selanjutnya Kak Yuandi akan sharing dengan kita tentang sandi Jepang. Arigato. Arigato. Tapi sebelum itu, kita juga ada tampilan video lagi nih tentang kegiatan seru yang kita lakukan di Pangkalan Al-Fikri. Selamat menonton. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku bersamakan. Terus fokus, sedang tinggi, hanya itu
Ya, baik adik-adik, sebelum kakak mulai apa itu sandi Jepang gitu ya, kakak mau mendefinisikan dulu apa itu sandi gitu ya adik-adik. Sandi itu sebuah isyarat atau kata-kata, baik kata-kata atau pakai gerakan tubuh ya, atau pakai isyarat atau kode tertentu. Nah, dan hanya diketahui oleh yang memberi pesan dan menerima pesan gitu. Itu disebutnya sandi. Jadi rahasia, kode gitu yang hanya bisa yang mengetahui bacaan itu si orang yang membuat pesan dan si penerima pesan. Yang lain tidak tahu tentunya gitu ya. Nah, kakak masuk nih ke pelajaran yang bukan pelajaran, maksudnya sandi Jepang ya, langsung ya. Nah, ini kakak coba gambar kuncinya ya. Mudah-mudahan adik-adik kelihatan ya gambarnya. Ini kunci ceritanya ya, kunci, gambar simbol kunci. Kuncinya apa? A sama dengan 1, Z sama dengan 26. Gitu ya. Jadi A sama dengan 1, Z sama dengan 26. Jadi huruf itu ya, huruf abjadnya itu dirubah dulu menjadi angka gitu. Itu kunci yang pertama. A1, kalau B berarti 2, C 3, dan seterusnya sampai Z 26. Begitu adik-adik. Itu dirubah dulu. Setelah adik-adik tahu huruf berubah menjadi angka, baru masuk ke kunci yang kedua. Nah, kunci yang kedua yang tadi kakak bilang, bisa sandi itu bisa menggunakan simbol, gerak badan, atau bahasa. Tapi kakak di sini menggunakan simbol atau lambang-lambang. Ya, simbol atau lambang-lambang gitu ya. Sama 1 kuncinya ya, 1 3 5, 1 3 5. Ini kunci yang kedua ya, 1 3 5. Punya simbol. Simbolnya seperti apa? Kalau 1 seperti ini, strip. Adik-adik boleh begini bentuknya, satunya boleh begini, terserah. Yang penting simbolnya strip aja ya, 1 gitu. Yang 3 simbolnya melengkung gitu ya, mungkin melengkung seperti huruf C gitu ya. Nah, yang 5 ini bentuknya seperti ini ya, kotak tidak jadi gitu ya, bentuknya seperti ini. Ini simbol, jadi adik-adik harus paham simbolnya dulu. 1 3 5 simbolnya seperti ini. Mau seperti bentuk begini, mau menghadapnya ke atas, mau menghadapnya ke bawah, boleh begini ya, menghadapnya ke sini nggak apa-apa. Yang penting simbol utama seperti ini ya. Nah, setelah sudah paham adik-adik dengan simbol 1 3 5 dengan simbol seperti ini, baru nih kita coba adik-adik. Ini kan kalau kita rubah nih dari huruf menjadi angka. A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan seterusnya ya. N 15, N, O berarti 16 ya. 17, I 18, R 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mohon maaf ya, ada kesalahan ya. Jadi Z 26. 1 2 3 4. F ini ada double ya. A B C D E F, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 1 2 3 4 5. Aduh, ini dirubah ya, maaf ya. 1 2 4 5 6 7 8 9. Nah, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, sekarang kita bikin contoh ya. Di sini kita bikin contoh kalimat ya, kalimat mengerjakan. Misalkan adik-adik mau bikin kalimat aku. Sini.
Aku. Ya. Aku berarti kita rubah dulu dari huruf jadi angka. A1. Kak berapa Kak? Lihat. 11. U berapa? 21. Nah, untuk variasi nulisnya baru kita pakai simbol. 1 berarti begini, nulisnya ke bawah ya. Nah, 1 begini. Terus 11, berarti 11 5, ini kan simbol 5 gitu. 5 tambah 5, 10 kan? Nah, adik-adik boleh begini. 11. Terus 21. Ini 5 lagi, boleh begini ya. 5 20 kan? 5 nya ada 4, 20. Satunya di sini. Nah, seperti itu adik-adik. Aku ya. Jadi kalau orang yang tidak tahu, adik-adik nulis seperti ini dari atas ke bawah di buku, nggak ada yang tahu selain adik-adik dengan teman adik-adik yang sudah katakan sudah mengetahui atau bersepakat untuk membuat sandi ini. Mungkin itu adik-adik sedikit penjelasan dari kakak. Bisa ada pertanyaan, silakan melalui komen ya tentunya. Semangat adik-adik. Setiap saat, setiap waktu teringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku bersamakan. Terus fokus sampai titik itu tetap fokus kita ngejar. Fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita ngejar dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, ayo, yo ayo, yo ayo, ayo, yo ayo, yo, yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo ayo, ayo, yo ayo, yo ayo, ayo, kita datang, kita kita menambah prestasi. Kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas. Kita jalan sportivitas. Kalau menambah prestasi. Kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas. Kita jalan sportivitas. Wah, adik-adik seru ya sandi Jepang. Nah, tadi kan sudah belajar sama Kak Yuandi. Nah, tantangan buat adik-adik di rumah adalah adik-adik buat pilih satu kata, terserah mau kata apa yang berkaitan dengan pramuka, lalu tulis di kertas, kirimkan ke dengar ya, level 1 nanti ke Kak Fatima dan ke Kak Adi. Level 2 ke Kak Ilham, Kak Sulfa, dan Kak Siti. Level 3 ada ke Kak Rahma dan Kak Devi. Level 4 ada ke Kak Rizka, Kak Arin, dan Kak Ratna. Level 5 Kak Bim dan Kak Aida. Yang terakhir level 6 ada Kak Silvi dan Kak Bim. Nanti teman-teman kirim kata yang sudah berhasil teman-teman buat dalam kata sandi Jepang. Oke, ditunggu. Semangat adik-adik, semangat. Oh ya Kak Iwani, Iya. menyambung dari ini kan sebuah permainan sebenarnya ya. Iya. Sandi-sandi ini adalah Intelektualnya ya. selain sandi Jepang itu pasti banyak dong ya kegiatan pramuka yang lebih seru-seru seperti itu. Banyak tentunya. Ya adik-adik, sandi itu banyak sekali. Tapi kakak berharap adik-adik juga bisa bikin sandi sendiri. Nggak apa-apa, itu bagus. Kan pasti kakak yakin bisa. Mau pakai sandi dengan kata-kata, mau dengan gerak tubuh, ya kan? Atau dengan simbol-simbol, boleh saja. Di Morse
kakak waktu di Pangkalan, waktu kakak masih Pangkalan dulu juga seperti itu. Morse itu kan hanya titik dan strip. Aduh, pakai apa ya? Pakai tutup botol dengan botol gitu. Atau kalau mau pakai tubuh, kalau ini berarti titik gitu kan? Ya kan? Iya, bisa ya. Terus kalau begini gitu kan, apa begini ya? Nah, ini titik, ini strip gitu. Itu banyak di Pramuka, banyak sekali variasi-variasi dalam kegiatan. Pokoknya banyak deh yang seru-seru. Berarti kalau buat sandi sendiri boleh dong Kak? Yang penting Boleh. kita mengetahui ya sama Iya. penerimanya. Iya. Yang penting udah ada kesepakatan si pemberi dengan si penerima pesan. Jangan membuat sandi. Ada sih yang suka kayak gitu. Dia membuat sandi hanya yang mengetahui dirinya sendiri. Dan bahkan jadi teka-teki, silakan pecahkan sandi saya gitu. Ada seperti itu. Padahal belum dikasih tahu Udah ya. dikasih tahu. maksudnya. Ada yang seperti itu. Gitu, Kak. Biasanya kalau sandi ini sendiri Kak, kalau dalam kegiatan pramuka itu biasanya digunakan kapan biasanya? Ya tentunya pada saat yang seru ya, itu pada saat penjelajahan dari pos to pos. Waduh, jadi sebelum berangkat biasanya kita dikasih soal dengan menggunakan sandi. Wah, itu seru banget itu. Berlomba deh dengan teman-teman regu yang lain. Aduh, dengan yang lain tuh aduh seru. Siapa yang cepat memecahkan itu padahal sudah dipelajarin sama kita, tapi karena kita buru-buru dilombakan, wah itu biasanya bikin kita panik ya. Serunya di situ adik-adik, tapi dapat hadiah loh dari kakak pembinanya. Wah, itu yang ditunggu tuh. Seru banget. Adik-adik ya Kak ya. Iya. Oke, ada lagi Kak Hamid, Kak Sulfa, mungkin untuk mengenai sandi ini biar menambah wawasan untuk adik-adik di rumah. Jadi kalau di Pangkalan Gugus Depan Alfikri ini Kak, kita tuh sempat memberikan kepada adik-adik ini sandi Simapur Oh, untuk iya. penggalang. Terus juga untuk siaga waktu itu kita memberikan sandi kotak. Iya. Alhamdulillah sih ya adik-adik di Pangkalan Gugus Depan Alfikri ini luar biasa. Hebat gitu kan. Keren. Nah, tinggal nerusin untuk mendapatkan TKK aja ya. Oh iya, Kak. penting. Mm-mm. Tadi yang kakak ingatkan lagi ke adik-adik, ikut pramuka kalau nggak ngisi SKU, kalau nggak ngambil TKK, kalau nggak sampai jadi pramuka Garuda, aduh sangat disayangkan adik-adik ya. Jadi jangan buang waktu adik-adik dan jangan sia-siakan waktu selama adik-adik di Pangkalan tercinta ini di Gudep Alfikri. Kejar kakak-kakak pembinanya ya. Seperti adik-adik mengejar kalau adik-adik mau nilai pelajarannya bagus, Keterampilan ya. keterampilan bagus iya. Nah kalau di pramuka nilai rapotnya itu ada di seragam adik-adik, ada di baju adik-adik. Kalau adik-adik tadi bilang, halo, kalau kosong berarti ibarat rapot tanpa nilai. Aduh, berat kan? Nanti kalau ditanya, kamu ikut pramuka? Iya. Sudah isi SKU? Belum. TKK-nya nggak ada. Berapa lama ikut pramuka? 4 tahun, 5 tahun ya. Itu ya adik-adik ya, kejar, semangat. Adik-adik bisa apa keterampilan, minta sama kakaknya. Nah, mungkin kalau ada ayah dan bunda yang nonton atau menyaksikan live streaming kita, mohon ayah bunda bantuannya untuk putra putri tercinta kita gitu, untuk dibantu, didukung apa yang anak-anak kita miliki itu, mohon didukung seperti ayah bunda memberikan support pada mata pelajaran lain. Itu kalau saya bisa dibilang memohon ya sebagai pembina pramuka untuk orang tua memberi dukungan, mungkin itu Kak. Memberi dukungan kegiatan pramuka ya. Iya, tentunya. Jadi motivasi juga buat adik-adik kecil untuk mengejar TKK-nya sampai ke tingkat yang paling besar yaitu Setuju. Pramuka Garuda. Iya. Kita bisa. Ayah bunda boleh ngecek sekali-sekali. Ananda anak kita ini SKU-nya udah sampai mana ya gitu. Terus
selempangnya sudah memiliki TKK berapa ya anak saya ya gitu. Nah, ayah bunda boleh menanyakan ke pembina gitu atau memberikan juga dukungan kepada adik-adik kita. Dik, ayo silakan kejar TKK-nya. Nah, seperti itu mungkin ayah bunda lebih mengetahui gitu. Oke, berarti pesannya juga disampaikan kepada adik-adik serta ayah dan bunda di rumah juga. Terutama juga untuk kita pembina pramuka ya kakak-kakak. Semangat kakak-kakak. Oke, nah kita mau nyanyi lagi nih kak. Oh, iya, kemarin dapat bocoran Kayu Andi tuh punya lagu tapi khusus pramuka. Wah. Nanti Kak Yuandi yang ngasih contoh dulu ke kita, menjelaskan lagunya seperti apa. Nanti kita yang ikutin ya, dan sama adik-adik di rumah. Ingat ya adik-adik kalau menyanyi syaratnya jangan memikirkan, aduh suara saya merdu apa enggak ya, bagus apa enggak. Harus diingat, suara kita itu udah paling merdu ya. Percayalah itu gitu ya, walaupun suara kakak juga enggak seperti penyanyi gitu, jauh lah. Yang penting kalau di pramuka yang penting semangat bernyanyi itu, riang gembira, gitu ya. Ya lagunya gini, pelan dulu, setelah pelan baru ntar cepat. Pramuka, 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 P dan R dan A dan M dan U dan K. Pramuka, 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 Raja Muda karena Indonesia. Yang kedua, pramuka, 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 P dan R dan A dan M dan U dan K dan A. Pramuka, 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 berani dan tak kenal putus asa. Nah, seperti itu. Itu pelannya gitu. Itu pelannya. Nanti kita cepatnya sambil tepuk tangan. Oke, kita sama-sama ya dari pelan sampai cepat kak ya. Iya. Kita coba yang apa dulu? Yang pelan dulu ya. Sama-sama ya. Tanpa tepuk tangan. Ya, adik-adik kakak-kakaknya nyanyi nih. Ya, kita nyanyi ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Pramuka, 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 P dan R dan A dan M dan U dan K. Pramuka, 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 Raja Muda karena Indonesia. Pramuka, 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 P dan R dan A dan M dan U dan K. Pramuka, 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 Raja geni dan tak kenal putus asa. Ya, itu yang pelannya. Itu yang pelannya. Ingat, suara kita pasti merdu. Jadi dari sana di rumah. Bisa ya? Iya. Sekarang yang cepatnya pakai tepuk tangan ya. Pakai tepuk tangan. Buat kesehatan. Ya. Oke. 1, 2, 3. Pramuka, 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 P dan R dan A dan M dan U dan K. Pramuka, 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 Raja Muda karena Indonesia. Pramuka, 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 P dan R dan A dan M dan U dan K. Pramuka, 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 berani dan tak kenal putus asa. Iya. Semangat. Nggak seru nggak? Biar jangan-jangan ada baru bangun tidur nih ya. Nanti bisa lebih cepat lagi ya kan? Iya. Oh, apalagi sambil jalan di hutan gitu ya. Oh, lagi jelajah hutan Lagi gitu jelajah. kan. Yakin deh. Ayo adik-adik tadi di rumah bisa nggak? Praktekan ya. Iya. Aduh. Nyanyilah dari hati. Meskipun suara pas-pasan ya kak, tapi tetap yang merdu paling kita. Iya. Yang nggak perlu yang nggak nyanyi. Iya, betul. Setuju. Yang nggak merdu nggak nyanyi. Nyanyi, ya. Ayo, tadi nyanyi apa kak? Banyak deh nanti lagu-lagu kita ya. Gitu. Ya nanti kita sharing lagi ya, Ya. Kak Iwandi ya, kalau ada kesempatan lain waktu. Insya Allah, amin. Ya, kalau enaknya sih kalau ketemu langsung sama adik-adik juga tentunya, ya. Insya Allah ya, wabah itu segera berakhir sehingga kita Amin. bisa
bersama-sama lagi seperti sedia kala ya. Iya. Oke, adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di Akhir di penghujung. akhir dan penghujung loh ya. Di akhir pertemuan kita hari ini, Kak Silvi berharap jiwa pramukanya tetap bersemangat, ya kan? Terus juga mengejar TKK-nya juga makin semangat. Harus Itu katanya. hampa deh kalau nggak ngejar TKK-nya tuh. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, ada pesan-pesan apa nih Kak Yuandi untuk teman-teman Adik-adik ya. ya adik-adik di rumah selama corona dan pandemi ini supaya tetap bersemangat jadi pramuka. Ya, terima kasih ya adik-adik. Kalau mungkin pesan kakak sama seperti kakak juga, kita harus menjadi warga negara yang baik. Nah, apa tuh? Jadi warga negara yang baik artinya apa adik-adik? Kalau di siaga, ikuti aturan keluarga, ikuti seperti dijanji kita di Dwi Dharma ya untuk siaga. Untuk di Penggalang, udah nggak diragukan lagi, jasa Dharma ya 10. Jadi menjadi warga negara yang baik, ikuti semua aturan. Nah, kalau udah dibilang ikuti semua aturan, tentunya yang telah ditetapkan oleh pertama aturan keluarga, kedua aturan negara kita gitu, pemerintah kita. Itu pesan dari kakak. Jadi jangan sampai berpikirnya gini, enak banget ya, itu kok anak-anak yang lain bisa jalan-jalan mah, bisa olahraga pak gitu, atau bunda ayah bisa keliling mah. Kita jangan ngiri seperti itu. Kita sebagai warga negara yang baik, sebagai aku adalah pramuka, memegang teguh tadi janjinya ya, Trisatya dan Dasa Dharma, ikuti aturan. Gitu. Paling pesan saya seperti itu adik-adik, sama seperti buat kakak juga. Oke, kalau dari Kak Silvi, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa jaga jarak. Stay at home. Oke, terima kasih Kak Yuandi. Siap. Terima kasih Kak Sulfa. Terima kasih Kak Hami. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya Kak, insya Allah ya teman-teman. Oke, kita akhiri dengan ucapan salam. Kita salam pramuka dulu ya, Ya. Kak. Oke, salam pramuka. Salam. Salam. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa lagi. Semangat. Terima kasih ya kalian semuanya.